Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga apabila kita menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita makhluk yang lemah ini mustahil dapat menghitungnya. Salawat bertangkikan salam tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang dimana kita harapkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada terasa kini kita telah berada di penghujung akhir Ramadan. Seakan-akan baru kemarin kita menyambutnya. Namun kini ia akan pergi meninggalkan kita. Tidak ada yang tahu apakah kita akan menjumpai Ramadan tahun depan. Ramadan sebentar lagi segera meninggalkan kita. Tentu ada banyak kebaikan telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Akan tetapi yang penting diperhatikan adalah semua yang diamalkan di dalam bulan Ramadan berupa ibadah dan amal soleh yang terasa begitu ringan saat kita jalankan. Apakah dapat kita pertahankan, bahkan kita perkuat dan tajamkan pada bulan-bulan pasca Ramadan? Inilah menjadi pertanyaan penting agar predikat takwa tidak hanya melekat pada bulan Ramadan saja, tetapi pada bulan-bulan berikutnya hingga bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bahkan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, esensi, target, dan capaian penting yang mesti dijaga dengan beragam amal kebaikan dan ibadah tidak lain adalah ketakwaan itu sendiri. Takwa adalah kalimat yang singkat namun kaya akan makna, mencakup seluruh tuntunan yang dibawa oleh Islam berupa akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Takwa bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan atau hanya sekedar klaim tanpa bukti, tapi takwa adalah perbuatan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melaksanakan maksiat kepadanya. Sebagian ulama memudahkan pemahaman takwa dengan menjelaskan bahwa takwa adalah imtithalul awamirillah wa jatinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebuah kalimat yang sederhana namun bermakna sangat global. Dan takwalah yang menentukan tinggi rendahnya derajat kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin yang saya hormati, hari-hari berkah yang dihiasi sholat fardu berjamaah di bulan Ramadan jangan sampai selepas Ramadan kemudian ditinggalkan. Hari-hari yang indah bersama Al-Quran di bulan Ramadan jangan sekali-sekali di luar Ramadan kita lupakan. Hari-hari yang indah ketika bersedekah, beramal kebaikan di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan janganlah dihentikan. Hari-hari yang indah pada saat kita selalu mendatangi masjid di bulan Ramadan, maka sehabis Ramadan jangan kita tinggalkan. Hari-hari yang indah ketika kita selalu berusaha menghiasi diri dengan kesabaran, tawakal, dan akhlakul karimah di bulan Ramadan, jangan sampai sehabis Ramadan kita nodai dengan keburukan, dengan dosa, dan maksiatan. Jika ditelusuri, mengapa Rasulullah, sahabat, dan para ulama terdahulu menangis kala akan berpisah dengan Ramadan? Tidak lain adalah karena menjaga takwa pada bulan selain Ramadan adalah benar-benar tidak mudah. Maka sudah sepantasnya apabila di hari-hari terakhir ini kita sudah mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita melakukan introspeksi sejauh mana ibadah saum sunnah ini terhadap akhlak dan perilaku keseharian kita. Sesungguhnya indikator keberhasilan suatu ibadah ditentukan pada saat ibadah dilakukan dan juga perilaku sesudahnya. Al-Hasan Al-Bahri berkata, sesungguhnya innaman jara al-fadla amali solihah bi'idah. Balasan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan amal soleh yang lainnya.
Artinya, jika seseorang diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal kebaikan setelah bulan Ramadan dan tetap semangat untuk melakukan berbagai kebaikan lainnya, bahkan setelah Ramadan meninggalkannya, maka dapat dipastikan bahwa amal ibadah puasanya dan amal ibadah yang ia kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang setelah bulan Ramadan tetap melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid, rajin tilawah Al-Quran, tetap bersedekah dan peduli terhadap sesama, serta melaksanakan ibadah sunnah lainnya, maka besar kemungkinan ibadah puasanya itu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan banyak kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir kita jumpai. Bisa jadi tahun depan kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Muda dan sehat tidak menjamin kita untuk jauh dari kematian. Tua dan sakit tidak menjamin kita untuk dekat dengan kematian. Ajal tidak ada satu orang pun tahu kapan akan datang. Kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beribadah kepadanya, banyak melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Selagi madrasah Ramadan masih ada, madrasah Ramadan juga masih terbuka, mari kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, billahi fisabilillah, nastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.